tetap sama gitu Sama, ya Pak? sama-sama ada pressure-nya. Halo, selamat siang. Join lagi dengan saya ya di podcastnya Loan Market Indonesia. Mungkin kemarin kita udah sempat ngadain podcast yang sebelumnya. Bapak Ibu juga bisa nonton di channel Loan Market Indonesia. Sekarang kita akan rutin mengadakan podcast yang mungkin setiap minggu kita akan keluarin video baru ya. Tapi doakan saja bisa keluar tepat waktu. Ya, kali ini kita juga akan membahas mengenai tema passion. Nah, mungkin Bapak Ibu bingung ya, passion sama love itu bedanya apa gitu. Sebenarnya passion itu lebih dalam. Artinya adalah ketika kita tahu apa yang kita sukai dan ada resikonya di dalam hal yang kita sukai, tapi kita masih tetap melakukan hal tersebut. Nah, itu adalah passion. Kenapa? Karena kita pengen berkembang. Nah, bintang tamu kita kali ini, beliau kebetulan juga masih di Loan Market Indonesia, merupakan salah satu prinsipal yang mungkin sudah 5 tahun lebih ya di Loan Market Indonesia, dan kita sangat melihat perkembangannya beliau beserta dengan kantornya. Nah, ini akan menarik sekali. Kenapa kantornya beliau itu bisa berkembang begitu luar biasa sampai hari ini ya, walaupun kita sudah melewati berbagai macam ujian seperti COVID atau keuangan yang kurang bagus ya secara global, tapi survive. Nah, oke, saya akan perkenalkan bintang tamu kita kali ini adalah Pak Mokar. Selamat datang Pak Mokar. Ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Baik ya? Wah. Sehat. Iya, Pak Mokar. Terima kasih banyak udah hadir di Loan Market Indonesia podcastnya kali ini Pak. Tadi seperti saya bilang, kita berbicara tentang passion nih Pak. Nah, sebelumnya ya mungkin penonton juga pengen tahu Pak Mokar itu awal perjalanannya seperti apa sih Pak, dan kenapa Bapak memilih bisnis Loan Market Indonesia? Ya. Kalau bicara pertama kali saya berkarir atau bekerja itu, saya memang basicnya di perbankan. Oh, oke. Saya di perbankan kurang lebih, kalau di total mungkin kurang lebih 16 tahun. Wah, lama juga Pak. Lama. Dari single sampai udah Ya. punya anak berarti. Dari single sampai sekarang alhamdulillah sudah 3 orang anak. Terus saya berkarir memang di perbankan. Dari awal saya mulai masuk itu memang sudah di bidang pembiayaan, kredit. Oke, kredit ya Pak. Kredit. Berarti Di mana waktu itu kredit consumer. Ya. Oke. Kalau sekarang mortgage ya Pak bahasanya. Ya, sekarang sudah dibagi antara mortgage sama kredit kendaraan bermotor. Oh, udah dipisah lagi Pak, consumer ya Pak. Ya. Oke, Kalau dulu itu kredit consumer zaman saya dulu masih digabung antara kredit kendaraan bermotor dan kredit KPR. Oh. Jadi kita menangani kredit kendaraan bermotor juga, KPR juga. Target kita jadi satu. Waduh, banyak dong. 2 dong Pak targetnya. Iya, jadi satu. Tapi zaman itu target jadi terasa lebih kecil. Kenapa Pak? Jadi padahal kan jualan mobil sama jualan kendaraan, kenapa jadi lebih kecil? Kan masing-masing ada targetnya. Iya, dijadikan satu. Jadi misalnya kalau sekarang kita setelah dipisah untuk mortgage sendiri, kredit kendaraan bermotor sendiri, itu target mortgage-nya menjadi besar. Oh, Ya, besar. kalau dulu kita digabung. Oh. Jadi achievement itu Dihitung keseluruhan. keseluruhan. Oke. Terasa lebih mudah ya Berarti waktu itu 16 tahun di perbankan Pak. di perbankan. Terus kenapa keluar Pak? Bosan apa gimana Pak? Bukan bosan sebenarnya. Apa Pak? Mungkin saya rasa hampir sama ya, semua yang berpengalaman pernah di perbankan dari level yang middle, rendah ataupun yang level atas, yang kita rasakan mungkin hampir sama. Apa nih Pak penderitaannya atau kesenangannya? Ya, sudah pasti kita bicara pressure. Pressure ya Pak? Pressure. Oke. Sudah pasti pressure. Pressure itu ya kembali lagi, pressure itu kan tergantung dari kita masing-masing. Ya. Tingkat pressure seperti apa, terus kitalah yang menentukan dan memilih kita akan lanjut dengan pressure itu atau kita memilih jalan lain. Oke. Tapi sepertinya Bapak lanjut ya, karena kan 16 tahun di bank
Pressure-nya berarti 16 tahun, Pak. Itu Iya. yang saya maksud passion, Pak. Maksudnya Iya. Bapak walaupun di tengah pressure, Bapak tetap lakukan itu karena memang Bapak suka, ya kan? Mungkin pressure-nya Bapak nggak suka, tapi Iya. pekerjaannya Betul. mungkin Bapak Betul. sangat suka, gitu Betul, ya, Pak. betul. Nah, Bisa jadi dibilang seperti itu. memutuskan keluar dari bank nih, Pak. Pertimbangannya apa, Pak? Pertimbangannya ya dengan pressure itu tadi bisa dibilang waktu dengan keluarga itu kurang. Oke. Itu yang paling utama. Itu motivasi Bapak. Motivasi utamanya di situ. Waktu dengan keluarga itu sangat kurang. Jadi saya mencoba untuk mencari jalur lain. Oh. Tapi tetap ya karena basicnya di bidang ini dan kebetulan saya berpengalaman dan skill yang saya dapat di bidang ini dalam kurang lebih 16 tahun, otomatis yang saya cari tetap di jalur ini juga. Berarti waktu dengan keluarga itu berkurang, maksudnya tadinya anak masih bayi, tiba-tiba Ya. pas ketemu lagi loh, Ya. udah SD gitu ya, mau SMP gitu kan. Oh, iya karena 16 tahun ya Pak Ya. tadi, ya kan. Ya jadi Bapak sebenarnya kan Bapak punya pilihan banyak Pak. Waktu Bapak keluar dari bank itu, usaha-usaha yang mungkin waktu Bapak di bank Bapak tahu itu banyak. Ya. Kenapa Bapak memilih usaha yang terkait sama tetap aja keuangan juga, kredit juga, Pak? Ya. Kenapa Bapak nggak memilih yang lain? Ya. Sekarang saya tetap berpatokan kalau saya mencoba bisnis lain, saya tidak memiliki skill di situ. Saya butuh waktu untuk mempelajari. Saya harus menganalisa lagi usaha ini akan seperti apa ke depannya. Karena kan basic kita juga dianalis ya. Kita sudah sering melihat dunia usaha dari nasabah, debitur. Berarti Bapak menganalisa usaha sama menganalisa diri Bapak juga ya? Harus. Kira-kira mampu nggak nih saya menjalankan usaha ini? Betul. Dan jadilah Bapak buka loan market Indonesia ya Pak? Ya. Nah, buka loan market ya, sorry. Nah, di loan market ini, apa ini passion Bapak? Ini udah sesuai belum sama passion Bapak? Dan tantangannya di bisnis ini apa Pak? Ya. Ini bukan berarti di loan market Bapak dari bank nggak ada pressure terus pindah ke loan market jadi nggak ada pressure juga. Oh, iya. Dari bank nggak ada, Iya. ada resiko terus pindah ke loan market jadi nggak ada resiko, kan nggak kayak gitu ya Pak? Nggak. Jadi kan tetap sama gitu ya Sama, Pak? sama-sama ada Gimana? pressure-nya. Nah, yang bikin Bapak itu survive atau mau bertahan itu apa Pak dalam diri Bapak? Ya. Pada saat saya memutuskan untuk bergabung dan berpartner dengan loan market ini, ya standarnya kita usaha, kita punya mengeluarkan modal. Seperti itu. Tapi kalau saya lihat, saya pelajari dan analisa, karena basic saya itu di dunia perbankan, basicnya, dan pembiayaan, saya lihat loan market ini menjadi satu bisnis yang mungkin sesuai dengan jalur saya. Jadi saya merasa dengan saya berpartner dan saya mengeluarkan modal yang saya rasa cukup ya. Dan kita mendapatkan kerjasama dalam waktu kurang lebih 5 tahun. 5 tahun, Pak. Betul. Itu saya rasa oke banget gitu, dan memang passion saya di sini. Dan alhamdulillah ini tahun kelima, mungkin tahun ke-6 ya, sudah masuk tahun ke-6, kita bisa bertahan, kita bisa berjalan. Jadi saya rasa memang sejauh ini cocok dan ini jalur yang tepat dan passion yang sesuai di sini. Saya rasa gitu. Bapak mengubah passion Bapak menjadi bisnis Bapak sendiri, ya, dengan betul. kata lain ya Pak. Dan Bapak menjalankannya ya balik lagi dengan totalitas ya Pak. Betul. Sebenarnya kalau passion nggak total juga kan bisa gagal juga. Ya, Pak. betul. Artinya walaupun Bapak dari bank bisa menganalisa, tapi ketika terjun ke bisnis baru kan sebenarnya ada resiko gagal juga ya Pak. Pasti ada. Cuma tadi ya Bapak bilang, yang pertama tuh ya saya udah ngeluarin modal gede, masa mau gagal Ya, gitu ya Pak. Itu betul. yang pertama. Yang kedua Pak, timnya sendiri bagaimana Pak? Bapak mengelola tim Bapak. Ya. Kira-kira tim yang ada di loan market Bapak itu mereka backgroundnya apa Pak? Standar kita kalau memang join di loan market, kita punya standar
sebisa mungkin kita punya tim yang basicnya memang berhubungan sama perbankan atau dunia pembiayaan. Yeah. Jadi pada saat mereka join di kita ini, mereka nggak kaget. Dan kita juga tidak perlu mengajari ataupun kita memberikan informasi yang sama sekali mereka belum dapat. Oke. Kalau mereka sudah basicnya sudah ada dunia pembiayaan atau di perbankan, kita ibaratnya kita cuman membantu mereka untuk lebih detail dalam analisa dan sebagainya, ataupun di dunia marketingnya pun kita bisa bantu, dan nggak lama juga kita langsung bisa kolaborasi dengan mereka. Itu berarti harus sangat membantu. Tim Bapak kalau bisa backgroundnya ada di pangan ya Pak? Harapan kita seperti itu, tapi kalau memang enggak pun nggak ada masalah. Misalnya ada yang datang ke Bapak, Pak saya pengalamannya agent properti nih, atau Pak saya pengalamannya asuransi nih. Nah itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Justru kita di situ bisa kolaborasi lebih bagus lagi karena mereka dunianya dunia marketing. Iya. Kalau misalnya mereka punya kekurangan ataupun mereka belum terlalu mengerti dalam menganalisa dan sebagainya, tapi mereka sudah punya database. Seperti itu. Jadi database yang mereka seperti itu. Kalau mereka sudah punya database, mereka juga punya basic marketing. Nah, kita tinggal masuk dari sisi analisa seperti itu. Ya kolaborasinya lebih bagus kalau menurut saya sih. Iya. Seperti artinya itu. Kan memang ya jam terbangnya mereka udah ada gitu. Betul. Ya, database udah punya. Tinggal di sedikit aja jadi gitu ya Pak marketing. Pak, tapi banyak juga nggak sih Pak yang dismotivasi marketing itu? Banyak. Kalau Bapak, banyak. Gimana nyemangatin? Kan Bapak harus terlihat semangat terus kan? Harus. Karena passion Bapak di Iya. sini. Kalau ada marketing yang memang, Pak susah juga ya ternyata Pak, nggak segampang itu. Ya. Gimana cara Bapak nyemangatin mereka Pak? Karena kan awalnya pasti mereka juga menggebu-gebu nih Pak. Betul. Ya kita masing-masing punya latar belakang berbeda ya. Iya. Apakah itu dari sisi pendidikan, terus sisi background pekerjaan berbeda, terus kemudian latar belakang keluarga yang berbeda. Iya. Nah, dari sisi-sisi itu kita bisa masuk untuk memotivasi mereka. Oke. Karena kebutuhan kita sama. Iya. Walaupun kita mempunyai background yang berbeda, tapi kebutuhan kita ujung-ujungnya sama. Duit ya Pak? Ya. In the end of the day, ya berapa uang yang dia bisa hasilkan ya mungkin. Betul. Tapi di tengah uang itu mungkin cuma salah satu ya Pak, karena memang hasil kerja keras kita. Tapi passion itu mungkin Bapak lebih kayak ke, bisa nggak sih kita berpikirnya Pak, ya kita kan harus memberi value dulu kepada customer, uang akan mengikuti gitu Pak. Di sini itu seperti itu nggak sih Pak? Betul. Artinya kan kita ada needs customer, dan needs itu yang harus kita wujudkan kan, atau harus kita kasih tahu triknya atau caranya bisa dapetin needs dia itu bagaimana gitu Pak. Berarti uang mengikuti trik itu ya Pak? Betul. Ya, keren sih Pak. Nah, kalau Bapak itu kan dari sisi kantor Bapak sendiri, tadi itu juga dari sisi loan advisor. Kalau nasabah Pak, sebenarnya nasabah terbantu nggak sih Pak? Sejauh ini yang jadi customer Bapak deh? Iya. Mereka ada yang berulang, oh Pak, thank you banget ya Pak. Iya, justru itu bisa kita bilang sebagai nasabah repeat borrower ya. Jadi mereka tuh dengan mereka terbantu, mereka merasa puas dengan yang kita sampaikan, kita berikan masukan dan saran. Mereka tuh nextnya mereka akan ke kita lagi. Karena ingat ya? Ingat, pasti ingat. Ini orang pernah bantuin saya dulu nih. Ya, tidak berhasil aja mereka pasti ingat kita, apalagi kalau sampai berhasil. Oke. Pak, kira-kira nih kalau Bapak stuck gitu ya, atau marketing Bapak juga stuck Pak. Maksudnya pernah gak sih dalam 1 bulan tuh ke-pending semua nih nasabah. Nah itu Bapak gimana menyemangati tim Bapak tuh? Ya,
Kalau bicara terpending ataupun dalam 1 bulan tim saya ada yang tidak menghasilkan, itu bukannya sekali 2 kali. Ya, Pak. Betul. Ya. Tapi hal itu kan bukan berarti hasilnya tidak ada. Oke. Kembali lagi itu kan terpending. Iya. Tetap kita maksimalkan pendingan ini tetap menjadi berhasil. Menjadi kalau di kita istilahnya kredit sampai akad, sampai cair, disburse lah. Gitu. Jadi hanya sebuah pendingan lah. Jadi motivasi kita tetap kita menyemangati dengan ayo jangan putus asa lah. Ini bukan akhir gitu kan. Di bulan ini mungkin kita tidak maksimal, tidak ada hasil, tapi di bulan depan kita akan panen. Iya, bisa aja kan sebulan ke pending, tiba-tiba di bulan berikutnya 1, 2, 3 gitu lah. Iya. Gitu. Dan yang sedang berjalan pun bisa jadi di bulan depan cair juga. Iya. Malah panennya luar biasa kan di bulan depan. Iya, itu sangat oke sih Pak kalau kita ngasih pengertian seperti itu. Tapi kalau saya boleh minta saran nih dari Bapak untuk orang-orang yang nggak ngerti passionnya di mana atau dia stuck Pak, dia juga mungkin punya pengalaman di bekerja seperti Bapak dan mulai merasa aduh capek juga ya. Menurut Bapak mau kasih saran apa pada orang-orang yang seperti itu Pak? Kita kan semua orang memiliki kebutuhan ya. Betul. Balik lagi, semua orang memiliki kebutuhan dengan beragam dan berbeda-beda background seperti itu. Jadi semua orang itu juga punya kemampuan. Iya, betul. Pasti punya kemampuan. Passionnya di mana kita belum bisa melihat, belum bisa menentukan. Tapi kalau saya boleh kasih saran, tetap semangat untuk memenuhi kebutuhan ini dengan skill yang kita punya, yang mereka punya itu maksimalkan karena potensi itu selalu ada dimanapun. Seperti di kita juga di loan market ini, Mas Alfred tadi udah bilang nggak seluruhnya juga basicnya di perbankan. Betul, di Pak. dunia pembiayaan, ada yang dari dunia asuransi, properti, ataupun yang tidak berhubungan sama sekali pun ada, dan mereka bisa sukses. Jadi melihat dari pengalaman-pengalaman dan keberhasilan orang-orang yang lain, semua orang pasti bisa sukses. Seperti itu. Passionnya pasti bisa semangati dengan maksimal lah. Saya rasa seperti itu. The power of kepepet ya Pak, artinya ya boleh kebutuhannya naik tapi dia stuck gitu kan. Jadi kan lama-lama dia akan berpikir ya. Dan mungkin yang pertama kali dia pikirkan adalah hal yang dia sukai itu gimana caranya bisa menghasilkan buat dia kan. Betul. Gitu ya Pak. Jadi ya sebenarnya ada bagusnya juga ya Pak kepepet itu ya Pak. Hampir semua orang saya rasa pernah kepepet ya. Dan kepepet bisa jadi sebuah motivasi yang menimbulkan keberhasilan, kesuksesan seorang ya. Iya, pasti juga pernah sih kepepet. Iya. Pak, sekarang yang paling penting ya Pak ya, kita mungkin akan sampai ke penghujung acara Pak. Ya kira-kira menurut Bapak kapan sih waktu yang tepat nih? Ini saya memberi kesempatan kepada Bapak untuk mengajak mungkin penonton untuk join juga di Loan Market Indonesia. Kira-kira Bapak mengajak mereka tuh kapan waktu yang tepat dan seperti apa Pak untuk bisa join sama kita? Selain pepet tadi Pak. Waktu yang tepat itu sebenarnya tidak ada sih menurut saya ya. Waktu tepat itu kapanpun ya. Pada saat kita sudah memiliki salah satunya passion tadi, terus kemudian kita sudah merasa ya kepepet juga, terus kemudian kita merasa kita punya kemampuan, kita punya skill, kita punya background yang sesuai, kita punya potensi, dari situ sudah siap kita untuk melangkah lah, seperti itu. Dan saya rasa loan market ini menjadi suatu tempat dan suatu bisnis yang bagus ya menurut saya. Jadi siapapun bisa bergabung di sini. Terus di sini juga kita mendapatkan pendidikan ataupun
pembelajaran di awal, terus setelah bergabung kita bisa bertukar pikiran dengan teman-teman yang sebelumnya kita memiliki ilmu mungkin hanya sedikit. Di sini kita jadi nambah akan lebih tinggi dan lebih luas lagi. Ditambah dengan otomatis di sini kita akan bertemu dengan banyak orang, kita akan ketemu dengan banyak orang, dunianya juga berbeda-beda. Betul. Nah di sini otomatis kita memiliki ilmu yang lebih luas lagi. Betul. Kalau kita udah punya ilmu yang lebih luas, koneksi yang lebih banyak, nggak usah dicari, datang. Nggak usah dicari, datang sendiri. Betul. Pasti ada telepon dari mana aja. Betul. Minta tolong dong. Minta tolong. Nah tadi ya Pak, di sini kita membantu orang, bonusnya dapat komisi. Pak. Betul. Amin. Kurang lebih begitu. Terima kasih banyak ya Pak atas kehadirannya di podcast kita kali ini Pak. Mungkin sangat bagus sekali dan sangat menarik sekali insight dari Bapak mengenai passion ya. 16 tahun setelah itu Bapak baru menjalani usaha Bapak yang mungkin yang di luar sana nggak perlu menunggu 16 tahun ya Pak supaya dia bisa settle dulu ya Pak dari mereka masih oke, tapi belum ada kata terlambat buat siapapun. Nggak ada kata terlambat. Oke Bapak, terima kasih banyak Pak Mokal atas kehadiran di studio. Sampai ketemu lagi. Ya mungkin itu aja dari kita podcastnya kali ini ya, kita harapkan kita bisa ketemu lagi di episode-episode lain yang dengan insight-insight menarik dengan bintang tamu yang lebih oke, supaya kita bisa share banyak hal ya Pak tentang pengetahuan maupun tentang update terkini masalah apapun juga. Jadi terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di podcast yang berikutnya. Thank you.